Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukhtaram al-Mukarram Sayyidil Walid Murabbi Ruhina wa Jasadina Abuya Muhammad Ja'far Shadiq Hafidallah wa Khalifatuhu Al-Had Kuskustul Mustafa Muhammad Atalallahu fi umri ma'asya wal afiyah. Yang saya hormati segenap jajaran panitia Lomba Kompetisi Pidato Nasional tahun 2024 beserta Dewan Juri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kompetisi Lomba Pidato Nasional ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang beneran, yakni ad-dinul Islam wal iman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia, benua Asia, yang mana benua Asia ini cukup besar sehingga Indonesia berada di dalamnya. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Di antaranya ada keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Keberkembangan inilah, perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang majemuk, negara yang bisa menerima manapun dan dari apapun sumbernya. Oleh karena itu dibutuhkanlah fondasi untuk kita bisa menjadi seorang warga negara yang bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang terjadi. Oleh karena itulah dibutuhkanlah fondasi ini, yakni dengan fondasi Pancasila. Dengan fondasi Pancasila ini kita bisa menuntun hidup kita agar menjadi manusia yang bisa menghormati dan menyayangi satu sama lain. Keberagaman di Indonesia ini cukup banyak sekali. Mungkin cukup saya terangkan yang tentang keberagaman agama. Keberagaman agama adalah hal salah satu yang harus kita ketahui, bahwasanya agama yang ada di Indonesia ini ada 6. Yang pertama ada agama Islam, agama Protestan, agama Kristen, dan agama Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Agama inilah yang banyak sekali yang sekarang sudah berada di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana cara kita agar tidak menjatuhkan antar umat beragama dengan kita menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itulah, kita semua harus menjadi seseorang generasi yang bisa menghargai dan menghormati antar umat beragama. Karena kenapa? Karena jika kita bisa hidup berdampingan, damai, makmur, sentosa, bersamaan, berbeda kepercayaan, maka kita semua akan hidup dengan tenang dan aman di daerah tersebut. Sebab kenapa? Banyak sekali konflik intoleran di dunia saat ini. Yang pertama, ada intoleran seperti saya contohkan, bahwasanya ada seorang kelompok yang dianggap minoritas yang ingin bergabung ke mayoritas. Tapi kelompok mayoritas ini menolak karena merasa dirinya paling banyak di daerah itu. Makanya dia mengusir seorang minoritas dari sana. Oleh karena itulah, dari hal tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hal tersebut tidak boleh, itu melanggar sama sekali dengan Pancasila. Oleh karena itulah keberagaman agama ini sangatlah penting bagi kita. Dikarenakan kenapa? Karena dengan kita beragam agama ini, kita harus saling percaya satu sama lain tanpa harus membenarkannya. Kemajuan teknologi kita ini sebagai generasi Z, generasi milenial, generasi yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di abad 20 ini. Berbagai informasi, berbagai berita kita dapat terima dengan secepat itu. Makanya kita dengan itu harus pintar-pintar memilah berita
yang datang asalnya dari mana, berita yang datang dari depan maupun dari belakang, dari kanan maupun dari kiri, dari atas maupun dari bawah, inilah harus kita pilih semua. Jangan kita terima. Karena kenapa? Karena kita terima semua berarti kita mempercayai semua. Kita boleh mempercayai, tapi jangan terlalu sangat dalam. Karena kalau kita mempercayai dalam, berarti kita meyakinkan kepercayaan itu tumbuh di diri kita dan membenarkan kepercayaan tersebut. Itu sikap yang tidak baik. Karena kenapa? Kita hanya bisa menghormati dan menghargai tanpa untuk masuk ke agama tersebut. Oleh karena itu, kita diperlukanlah hidup dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi agama adalah cara pandang kita atau cara sudut kita memandang agama tertentu tanpa harus menyalahkannya. Karena kenapa? Karena kita itu harus bisa menjaga keberagaman agama. Dengan sikap moderasi inilah yang akan mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih makmur, dan negara yang lebih sentosa. Oleh karena itulah kita semua ini hidup bermacam-macam, hidup berbeda-beda macam, hidup berbeda-beda agama. Oleh karena itu kita diperlukanlah sosok yang sangat bisa menghargai dan menghormati sikap tersebut. Karena dengan kita menghargai kepercayaan agama, maka kita semua akan bisa hidup dengan tenang dan damai. Oleh karena itulah, marilah kita semua menjadi warga negara Indonesia yang maju, yang majemuk, yang bisa menerima pendapat maupun agama dari yang lain. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Qutbus Soko. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang kata maupun kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.